Saya sekarang berada di terminal Blok M lagi, masih sepi, warung-warung belum pada buka. Maklum ini masih pukul 7 pagi. Saya akan menuju ke Bogor menggunakan bus Trans Jabodetabek yang baru saja diluncurkan oleh Gubernur Provinsi Jakarta. Ini petunjuk arah ke peron yang melayani jalur ke arah Bogor. Penasaran? Ikuti liputan saya sampai habis. Platform atau jalur Transjakarta di peron 5 ini melayani rute ke Alam Sutera. Saya pernah membuat liputannya, kemudian ke PIK 2 dan jalur baru ke Terminal Baranang Siang Bogor. Sudah pukul 7:37 bus dari Bogor P11 tiba menurunkan penumpang. Penumpang yang akan ke Bogor lumayan banyak, mereka dengan sabar menunggu. Tapi ternyata P11-nya tidak melayani ke Bogor. Sepertinya mau istirahat, tidak melayani penumpang. Penumpang di sini kecewa dalam hati, ya nggak apa-apalah, di belakang juga pasti ada lagi dalam waktu dekat ini. Tersedia 16 armada. Menurut schedule jarak tunggu ataupun headway itu adalah 15 menit. Saya tadi tiba di peron 5 ini pukul 7:02. Banyak bus yang melewati jalur 5 ini, paling sering jurusan ke PIK 2, Alam Sutera dan Bekasi. Sudah pukul 7:45, petugas pun jika ditanya bilangnya adalah sebentar lagi. 45 menit lebih nungguin jurusan Blok M Bogor, busnya belum datang-datang sampai sekarang. Nah itu dia beberapa bus, tetapi ternyata untuk jurusan lain. Mana nih yang jurusan ke Bogor? Penumpang yang berdiri akhirnya pada duduk lagi, terutama yang sudah sepuh-sepuh. Kasihan gak sih? Penumpang seperti yang tadi sudah datang, kita tunggu saja ya. Nah ini busnya, mudah-mudahan ini menaikkan penumpang di terminal Blok M ini. Oh iya, akhirnya penumpang bisa naik setelah nunggu hampir 1 jam. Hampir 1 jam penumpang terlantar di terminal Blok M. Lepas dari terminal Blok M pukul 7:54. Cuaca cerah ceria. Wah, ternyata belok ke kanan, artinya tidak melalui halte CSW. Di atas adalah jalur Transjakarta Layang atau jalur busway layang yang melayani dari Mampang menuju ke arah Ciledug dan sebaliknya. Ternyata rute P11 Blok M Bogor melalui jalur layang busway. Mantap nih, artinya bisa lebih lancar perjalanan rute ini. Halte Pasar Santa yang berada di jalur layang busway. Menaikkan beberapa penumpang. Halte Rawa Barat yang berada di jalur layang busway. Bus ini akhirnya turun keluar dari jalur busway melalui flyover di atas jalan tol dalam kota. Tampak di sana adalah stasiun LRT Pancoran. Halte Pancoran menaikkan beberapa penumpang. Wah, yang repot jika ada penumpang berdiri. Betapa capeknya hingga sampai di Bogor.
Halte Pancoran Tugu. Halte ini bersebelahan dengan Tugu Dirgantara. Orang sering menyebut Tugu Pancoran dibangun pada masa Presiden Soekarno. Menaikkan 1 orang penumpang. Menelusuri Jalan MT Haryono, masuk Gardu Tol Tebet. Menelusuri jalan tol dalam kota ke arah Cawang. Wah, mantap lagi nih, langsung jalan tol hingga ke Bogor. Jadi tadi bus ini berhenti di 4 halte saja, yaitu halte Pasar Santa, halte Rawa Barat, halte Pancoran, dan halte Pancoran Tugu. Menelusuri jalan tol Jagorawi ke arah selatan. Lalu lintas kendaraan di sebelah kanan yang mengarah ke Jakarta padat merayap. Maklum, sekarang adalah hari kerja, masih pagi sekitar pukul 8:15. Agak tersendat di jalur ini, ada perbaikan jalan di sebelah kiri. Masuk ke Gardu Tol Cibubur 2. Berhenti untuk menurunkan dan menaikkan penumpang di bus stop Buperta Cibubur. Sebelah kiri adalah kawasan bumi perkemahan Pramuka Cibubur. Bus Trans Jabodetabek ini melanjutkan perjalanan masuk ke Jalan Tol Jagorawi. Keluar Gardu Tol Citerep 2. Jadi bagi teman-teman yang tinggal di kawasan Citerep dan Cibinong bagian timur, sangat dimudahkan dengan adanya Trans Jabodetabek B11 ini. Setelah saya cek di Google, tempat ini lumayan dekat dengan stasiun KRL Nambu, jaraknya sekitar 7 km. Dari stasiun Nambu bisa menggunakan KRL komuter lain ke arah Bogor atau ke Jakarta. Bus Trans Jabodetabek ini melanjutkan perjalanan masuk ke Tol Jagorawi, menelusuri jalan Tol Jagorawi lagi, lalu lintas ramai lancar. Keluar Gardu Tol Sentul 2. Jadi bagi teman-teman yang tinggal di sekitar kawasan Monumen Pancakarsa serta sirkuit Sentul, sangat dimudahkan dengan adanya Trans Jabodetabek B11 ini. Tugu Pancakarsa adalah sebuah tugu yang berada tak jauh dari sirkuit internasional Sentul di Kabupaten Bogor. Tugu ini diresmikan pada 2021 dan memiliki rancangan yang mewakili makna filosofis, mengandung 5 keinginan atau 5 tekad, yaitu Kabupaten Bogor sehat, cerdas, maju, membangun, dan berkeadaban. Tempat ini juga dekat dengan beberapa klaster perumahan kelas menengah dan kelas atas. Bus Trans Jabodetabek ini melanjutkan perjalanan masuk ke Tol Jagorawi melalui rest area legendaris di sebelah kiri di KM 38. Keluar Gardu Tol Sentul Selatan. Jadi bagi teman-teman yang tinggal di sekitar kawasan Sentul Selatan, sangat dimudahkan dengan adanya Trans Jabodetabek B11 ini. Bus Trans Jabodetabek ini melanjutkan perjalanan masuk ke Tol Jagorawi, menelusuri jalan Tol Jagorawi lagi, masuk ke kota Bogor. Mulut tol persis berhadapan dengan terminal bus Baranang Siang. Bus harus putar balik melalui Jalan Pajajaran. Masuk ke terminal Baranang Siang, jalannya jelek sekali. Bus ini digoyang-goyang. Saya mulai mual di tempat ini.
Inilah suasana terminal Baranang siang. Baru pertama kali saya di terminal ini. Tampak sangat kumuh sekali. Jalannya bergelombang, banyak yang rusak. Sepertinya kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah Kota Bogor. Ada beberapa bus yang parkir di sini. Beberapa bus sudah jadul sekali, apakah masih layak pakai ya? Terminal ini sangat dekat dengan kampus IPB yang lama. Perjalanan dari Terminal Blok M ke Terminal Baranang siang membutuhkan waktu tempuh 79 menit. Lalu lintas ramai lancar, melalui 4 halte bus Transjakarta dan 14 stop di jalur tol Jagorawi. Bandingkan dengan jika menggunakan KRL komuter lain dari stasiun Manggarai ke stasiun Bogor yang waktu tempuhnya rata-rata 50 hingga 60 menit. Mungkin akan lebih lama waktu tempuhnya pada saat jam berangkat kerja dari Bogor ke arah Blok M atau saat pulang kerja dari Blok M ke arah Bogor. Tentunya bagi pengguna angkutan umum yang tempat tinggal mereka sekitaran Kota Bogor sebelah selatan lebih nyaman menggunakan Trans Jabodetabek. Cuma berdiri di dalam bus akan lebih capek daripada berdiri di dalam KRL komuter lain. Ya enggak? Terima kasih telah menonton vlog saya sampai habis. Salam sehat dan selalu semangat.